Oke, mulai dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya yang udah join di siang ini. Ini kebetulan tanggal merah ya, kalau yang lagi tinggal di Indonesia, ini tanggal merah, libur 1 Muharram, jadi sangat diapresiasi sekali libur-libur hari Sabtu mau belajar art dari kayak gini, yang mungkin barangkali beberapa ada yang ngantuk kali ya di jam-jam segini, tapi nggak apa-apa, semangat untuk belajar semuanya. Um, Ketemu lagi kita di meet up yang ke-16 untuk Our Ladies Jakarta. Wah, udah nggak kerasa banget. Udah setelah 2 tahun kita jalan, ini udah meet up yang ke-16. Terakhir kita ketemu di bulan April, masih formatnya online juga. Nah, hari ini kita akan belajar tema baru yang belum pernah dibahas di Jakarta, yaitu tentang intro untuk bekerja dengan spasial data di R. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar dengan mungkin uji statistik dengan menggunakan R atau analisis dengan menggunakan R. Sekarang kita mau coba untuk nyobain field baru, yaitu gimana caranya pakai R untuk spatial data. Saya share dulu screen openingnya, slide-nya. Nah, ini meet up kita. Agenda kita, seperti biasa, kita biasanya opening dulu, terus saya akan cerita sedikit tentang Our Ladies Jakarta. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali hadir ya, jadi mungkin belum terlalu tentang apa itu Our Ladies, jadi saya seperti biasa akan mengadvert sedikit tentang komunitas ini. Kemudian kita grup picture dulu. Nah, grup picture ini biasanya, ini mungkin saya edit sedikit ya, biasanya kita di terakhir sih, cuman dari pengalaman sebelumnya, biasanya kalau udah terakhir-terakhir, orang-orangnya udah hilang. Jadi kita mungkin pindahin di awal aja kali untuk grup picture-nya. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke materinya, ada teori sama hands-on, jadi nanti akan belajar materi, terus nyobain skripnya juga, dan sekalian Q&A. Jadi kalau teman-teman nanti ada masalah atau kendala ketika nyobain skrip, misalnya kok ini error, atau misalnya gimana caranya nginstal suatu package, langsung aja tanya, interrupt, boleh open mic ataupun boleh di chat aja ngetiknya. Kemudian ini ada bocoran, berhubung kita nanti akan belajar spasial, ini ada library yang mungkin nanti teman-teman perlu install. Mungkin sambil nanti materinya disampaikan, bisa diinstal dulu, saya akan share di chat. Nah, ini untuk teman-teman yang nanti mungkin baru pertama kali atau pakai R dan belum tahu apa itu library, apa itu menginstal library, mungkin barangkali ada, nanti juga akan kita sampaikan gimana caranya untuk menginstal ataupun ngeload library pada R. Meeting ini akan direkam, jadi kalau teman-teman ada yang punya keberatan recording ini bisa disampaikan kepada kami. Nanti bisa juga mematikan kamera ya jika tidak ingin terekam di dalam sesi meeting ini. Terus kita juga akan share kegiatan ini melalui YouTube. Nanti ada di sini channel YouTube kita di Our Ladies Jakarta. Jadi semua meet up online yang kita lakukan itu nanti teman-teman barangkali ada yang ketinggalan ataupun tidak bisa ngikutin sampai akhir, nanti bisa tonton yang di sini saja, yang di YouTube-nya aja. Bisa share juga ke teman-teman yang lain ya. Oke, terus nah ini tentang Our Ladies Jakarta. Jadi apa itu Our Ladies Jakarta? Kita adalah komunitas untuk belajar bersama terkait R yang diprioritaskan untuk perempuan. Jadi ini sering banget dapat pertanyaan, cowok boleh ikut nggak? Cowok boleh ikut nggak? Gitu. Jawabannya boleh, tapi kita akan prioritaskan ada untuk perempuan dulu. Kalau misalnya nanti ada slot kosong, laki-laki boleh join. Cuman sejak kita online ini, laki-laki di welcome banget sih datang gitu, karena kita tidak ada limitasi ya dalam daya tampung ruangan gitu. Jadi cowok juga boleh ikut. Terus kita adalah part dari Our Ladies Global, jadi ada Our Ladies ini ada Our Ladies Global ya, jadi Our Ladies Jakarta bukan satu-satunya chapter Our Ladies yang ada di dunia. Sebenarnya ada banyak sekali, ada Our Ladies London, ada di Our Ladies Sydney, dan banyak sekali. Kita adalah salah satu dari chapter yang ada di seluruh dunia.
Ini kalau teman-teman lihat arledis.org, itu ada banyak sekali. Sini ada. Nah, kita ada untuk Indonesia, kita ada di Jakarta dan Bandung. Loh, ini kayaknya udah nambah. Oh, ada di Aceh juga nih, sepertinya sekarang Kak Ulfa. Wow, baru tahu. Aku juga baru lihat di sini. Oke. Berarti kita ada temennya nih sekarang ternyata, tapi nggak ya, belum kenalan. Nanti mungkin kita akan coba reach out juga nanti ke sana. Terus, kenapa teman-teman harus join Arledis? Karena kita menerima teman-teman dari semua level profisiensi, jadi tidak usah khawatir jika merasa saat ini masih belum paham ataupun baru pertama kali tahu R, nggak apa-apa, datang aja, kita akan belajar sama-sama. Bahkan dulu ketika masih offline, kita biasanya juga menyediakan bantuan untuk instalasi ataupun setup environment-nya dulu sebelum memulai scripting. Terus kita di sini friendly banget, santai, jadi nggak ada tegang, nggak perlu insecure, karena di sini kita konsepnya belajar bareng, explore, dan nyoba script sama-sama. Kalau ada error, nanti kita akan coba untuk solve sama-sama, ataupun mungkin bisa share linknya dari Google ataupun Stack Overflow yang bisa untuk solve masalah itu. Nah, ini untuk timnya sendiri, saat ini kita kan semuanya volunteer ya, jadi sering ganti-ganti gitu sebenarnya anggotanya, untuk organizer-nya. Nah, untuk saat ini ada 5 orang, ada saya, ada Kak Ulfah, ada Sinum, ada Lutfi, dan juga ada Mbak Grace. Tadi kayaknya Mbak Grace hadir, bener nggak? Mbak Grace ada kah? Ada. Mbak Grace akhirnya kembali hadir, seneng banget. Ya lama Mbak Grace berhalangan ya, setiap hari Sabtu, setiap hari meetingnya si Arledis. Alhamdulillah hari ini berhasil lagi Mbak Grace untuk join kita lagi. Terus ini meet up kita, beberapa dokumentasi meet up kita ketika masih offline. Jadi kita biasanya cari-cari tempat gratis untuk mengadakan pertemuan. Di sini kita ngadain langsung belajar bareng. Nah, terus sejak pindah ke format online, kita sekarang bisa ditemukan di YouTube ya, tadi sudah saya sampaikan juga. Nah, kalau ingin tahu tentang Arledis Jakarta lebih jauh, teman-teman bisa reach out kita lewat sosial media kita, ada di Arledis Jakarta. Untuk Twitter, @arledisjakarta. Untuk Instagramnya ada @arledisjkt. Instagramnya ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya dokumentasi meet up kita sebelumnya, kita pernah ngadain talk apa. Terus juga ada beberapa tips-tips, misalnya kayak basic di player verbs you must know, bagaimana menggunakan R kernel di Google Collaboratory. Jadi ada banyak tips-tips juga di Instagram kami. Kita juga ada meetup.com dan juga ada GitHub. Nah, GitHub ini juga teman-teman perlu lihat nanti karena kita biasanya akan post setiap slide, material, ataupun script di sini. Jadi materi-materi kita yang sudah lalu, jika teman-teman ingin belajar lagi gitu atau lupa untuk download atau kehilangan filenya, bisa refer to our GitHub. Di sini ada materinya sama slide-slide-nya semuanya lengkap. Oh ya, untuk yang di Instagram, teman-teman juga boleh berkontribusi ya. Misalkan teman-teman tahu cara melakukan misalkan scraping Twitter dengan menggunakan R dan mau bikin semacam slide-nya gitu. Boleh banget bisa kontak kita atau DM kita, nanti kita akan publish di Instagram dan kita akan mention nama pembuatnya di sini. Nah, ini YouTube kita. Terus help us to grow, karena ini adalah komunitas non-profit, jadi kita sangat mengandalkan teman-teman untuk membuat kita terus berkembang. Caranya dengan follow sosial media kami. Kemudian acara ini tolong di storyin atau di share di Twitter boleh, di Instagram boleh, mention kalau pakai Twitter mention @arledisjakarta, kalau pakai Instagram mention @arledisjkt, kemudian pakai hashtagnya ini ya @arledisjkt. Terus berikan feedback juga, nanti saya akan share juga form feedbacknya di kolom chat. Terus jadi volunteer dalam bentuk apapun, boleh untuk bantu menjadi misalnya kayak Mbak Vio, atau volunteer untuk berkontribusi di Instagram itu juga boleh. Terus juga kita punya sister ya, saudara Arledis Bogor, tadi yang udah disampaikan juga. Silakan dicek juga Arledis Bogor, ini ada ininya juga nih, pengurusnya juga ada Kak Ulfah di sini.
Jadi kalau lupa, teman-teman bisa kalau mau tahu lebih jauh tentang Arledis Bogor bisa cek di Twitternya ataupun di YouTube channelnya. Ini ada YouTube channelnya Arledis Bogor. Mereka juga mengcover topik-topik yang keren-keren juga. Ada linear regression dengan R, terus ada classical test dengan R, intro to R Markdown. Jadi kita saling mengisi sih. Jadi kalau teman-teman misalkan ada materi yang belum pernah dibahas di Jakarta, mungkin teman-teman bisa cari di Bogor. Mungkin ada materi yang sudah pernah, mungkin mereka pernah membahas di situ, jadi bisa dibaca juga di sana. Oke, nah sekarang kita mau kenalan dulu nih sama speaker kita. Ada Mbak Vio. Halo Mbak Vio. Halo. Halo Mbak Vio, makasih banget udah berkenan ya untuk berbagi ilmu sama kita di siang ini. Saya mau ceritakan sedikit tentang Mbak Vio nih. Jadi Mbak Vio saat ini adalah peneliti di Lab Teknologi Modifikasi Cuaca di BRIN Indonesia dari 2021 sampai sekarang. Nah, sebelumnya Mbak Vio adalah Remote Sensing Data Analyst di BPPT. Jadi kan BPPT udah join ya Mbak ya, udah bergabung ya jadi BRIN ya, semuanya melebur ya. Tapi sebelumnya namanya BPPT dari 2007 sampai 2021. Terus pendidikannya Mbak Vio itu keren banget. Mbak Vio S1-nya di IPB, jurusannya Atmospheric Sciences and Meteorology tahun 2002 sampai 2006. Kemudian S2-nya Master of Science di bidang Remote Sensing Engineering di National Central University Taiwan. Dan S3-nya di Hokkaido University di Jepang dari 2013 sampai 2016. Jadi memang keren banget ya Mbak Vio sudah menspesifikasikan dirinya di bidang permeteorologian, di bidang remote sensing. Jadi kita udah nggak sabar nih untuk dengerin ilmu dari Mbak Vio terkait dengan spatial data. Terus juga kalau teman-teman ingin kenalan lebih lanjut dengan Mbak Vio atau mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa kontak beliau lewat email ini, violenta@gmail.com, ataupun bisa di-follow Instagramnya nih, @violenta, biar followernya naik ya, Mbak. Private, Oke. Oke, itu aja intro dari saya. Mungkin biar bisa untuk mempersingkat mukadimah ya, kita langsung saja ke materinya. Waktu dan tempat akan saya serahkan kepada Mbak Vio. Foto dulu kah? Oh iya. Oh, makasih. Yuk kita foto bareng dulu. Saya stop share dulu ya. Siap. Terima kasih kalau udah diingetin. Nanti kalau udah terakhir udah pada bubar. Iya, udah pada hilang-hilang. Yuk, kalau ada yang berkenan untuk mau nyalakan kameranya silakan. Nanti aku yang foto aja kah? Kak Ulfa aja fotoin atau siapa? Aku aja nggak apa-apa. Silakan yang membuka kamera, maju ke depan. Sip. Oke. Kayaknya Sabtu siang pada belum membuka kamera. Mbak Grace. Ya. Sip. Tunggu sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik, aku foto ya. 1, 2, 3. Sebentar. Satu halaman lagi. 1, 2, 3. Sip, terima kasih semuanya. Silakan dimatikan lagi kameranya. Silakan Mbak Vio untuk langsung saja Mbak Vio. Slide-nya atau skripnya, jadi teman-teman juga bisa sambil download dan sambil nyobain. Jadi seperti diskusi ya. Oke, halo semua. Salam kenal, saya Violenta. Kenal dengan, sebenarnya tahu grup ini nih, komunitas ini dari Mbak Erika sendiri. Memperkenalkan saya komunitas ini waktu kita ada short course ya Mbak ya di situ. Jadi ya. Mohon maaf baru sekarang baru bisa mengiyakan untuk menjadi salah satu volunteer untuk kasih masukan lah ya
berbagi ilmu lah kita di R ini. Mungkin itu aja untuk short intro dari saya. Sekarang selebihnya sudah diinformasikan sama Mbak Erika ya Mbak ya. Ya. Iya, Mbak. Ya. Ya, jadi seperti yang sudah diinformasikan, kita akan membahas mengenai spatial data karena memang saya basicnya itu di spatial data, tepatnya di remote sensing. Mungkin teman-teman ada nggak yang udah familiar atau memang udah bidangnya di situ di grup ini? Mungkin boleh raise hands teman-teman kalau ada yang pernah berkecimpung di bidang remote sensing ataupun spatial data. Aku bikin basic map Mbak Vio biasanya. Oh, basic map ya. Basic map. Jadi aku sebelum itu bisa sharing informasi mengenai remote sensing gitu nggak? Boleh banget Mbak. Silakan Mbak. Apakah kelihatan? Halo? Kelihatan. Oke. Mungkin teman-teman udah tahu, tapi saya ingin mereview kembali, recall mengenai apakah itu penginderaan jauh dan aplikasinya. Jadi kita sebenarnya udah terbiasa ya dengan menggunakan semua aplikasi penginderaan jauh, baik kamera atau spektral, hyperspektral gitu. Jadi di yang kita capture itu sebenarnya adalah fisikal dari alam itu. Nah, itu yang akan kita bahas di remote sensing, bagaimanakah nilai-nilai panjang gelombang di dalamnya yang diakumulasikan ke nilai binary. Jadi di remote sensing itu ada beberapa hal yang ditekankan, yaitu resolusinya bagaimana, tipenya bagaimana, dan aplikasinya apa aja. Jadi remote sensing itu kita tahu mata itu adalah melihat suatu benda tanpa menyentuhnya. Itulah namanya penginderaan jauh, atau yang paling bagus itu adalah mata. Terus ada teropong dan ada kayak seperti kamera. Jadi kita tahu bahwa penginderaan jauh itu adalah ilmu atau seni untuk memperoleh tentang objek, daerah atau gejala tanpa kontak langsung atau menggunakan alat. Jadi banyak informasi tentang pengertian penginderaan jauh itu, tetapi yang ditekankan adalah kita mendapatkan informasi tanpa kontak langsung. Ini adalah sejarah-sejarah remote sensing menggunakan balon fotografi, ada yang diterbangkan, terus menggunakan pesawat udara, dan ada dari space. Jadi ini mungkin kita nggak terlalu ke fisiknya ya. Jadi sebenarnya yang akan ditangkap itu adalah berapa radiasi di dalam benda itu memantulkan, dan itu yang ditangkap dari alat tersebut. Nah, salah satu aplikasinya yang kita sering lihat itu tipenya itu ada aerial photogrammetry, multispektral dengan aktif atau pasif microwave. Kita sering mendengar dengan radar. Ini contoh-contoh jika menggunakan yang dari Amerika, AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer. Kemudian ada lagi tipenya lagi, Geostationary Operational Environmental Satellite. Kemudian MODIS, ini bisa diakses lebih mudah. Kemudian Landsat mungkin teman-teman udah familiar juga, karena ini data-data satelit yang free untuk digunakan. Dan macam-macamnya banyak seperti QuickBird,
IKONOS, kemudian ada radar yang menggunakan active sensor, dan ada LIDAR yang menggunakan light detection and ranging. Nah, kita menganggap mereka sudah mengambil datanya, dan kita ingin mengekstrak informasi yang di dalam image yang dari remote sensing itu menggunakan R. Jadi sebenarnya saya sudah berusaha nih masukin ke R-nya. Halo, ada pertanyaan untuk singkatnya mengenai remote sensing itu dulu? Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung open mic aja atau di chat aja ya teman-teman. Barangkali ada yang ingin tahu, ada yang bingung dengan istilah yang tadi disebutin Mbak Pio, boleh langsung tanya aja. Tapi kayaknya sejauh ini aman deh Mbak Pio. Aman ya, jadi nah kan kita udah tahu nih mengenai data-data apa aja remote sensing yang selama ini digunakan. Nah, salah satunya adalah kita mengambil data yang free aja ya. Ada dari ESA, itu dari European Space Remote Sensing-nya, kemudian ada dari NASA. Nah, untuk mendownloadnya mungkin teman-teman bisa, sebenarnya sudah saya download dan sudah saya share ya Mbak ya, yang tadi .tif-nya itu. Oh, yang di WhatsApp tadi ya Mbak ya? Oh, oke, Tapi- belum aku share di sini sih, aku share dulu ya ke teman-teman ya. Tapi sebelumnya untuk tahu bagaimana mendownloadnya akan saya ini bentar. Bisa mengakses di Earth Explorer. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah Mbak. Ya. Jadi kita untuk mengambil datanya, karena basically kita menggunakan banyak, kita tidak meng-create data, tapi kita mengambil data dari website-website remote sensing. Seperti ini di USGS, ada juga yang dari Eropa. Jadi ini ada 2 platform yang biasanya sih saya dan teman-teman banyak mengambil datanya dari 2 platform ini, di European Space Agency di esa.com dan di Earth Explorer. Ini punyanya Amerika. Nah, untuk mendownload datanya ini bisa didemokan atau langsung aja itu, Mbak? Kalau download dulu lama nggak Mbak? Enggak, tergantung sih. Misalkan kalau misalkan cara mendownloadnya mungkin teman-teman bisa paham. Boleh sih Mbak, langsung ditunjukin aja mungkin sekilas ya teman-teman ya. Ya. Nanti kita bisa segera ke kode R-nya. Mbak Pia itu harus register dulu ya berarti? Iya, harus register. Jadi lebih Dan free? Maksudnya siapa aja? Oke. Nah, di sini kan kita bisa ngelihat ya data-data image apa yang akan kita download. Misalkan kalau kita mau ngambilnya Indonesia, tinggal pilih aja. Misalkan daerah yang sering saya ituin sih Riau, karena
membahas soal hutan ya. Nah, kita zoom in. Kemudian dari sini kita bisa men-select data apa yang ada di daerah tersebut yang available. Jadi bisa misalkan kita mengambil data range antara tahun ini aja dari Januari hingga Juli tanggal 30. Kemudian kita data apa yang tersedia di USGS ini banyak, ada tadi SVHRR, ada SEOS, ada SREF, Land Cover, Landsat juga ada, dan yang Sentinel dari Eropa, ini kita bisa ambil, misalkan gitu ya. Nanti kita download, dan hasilnya yang sudah tadi saya kirimkan ke Mbak Erika ya, Mbak? Iya, Mbak, yang .tif tadi udah saya share di chat ya, teman-teman. Atau kalau mau download dari GitHub juga udah saya upload ke GitHub juga. Ini karena Indonesia biasanya terlalu banyak gitu ya, awan, jadi saya select covernya itu less than 10%, oke, result. Di sini akan kelihatan data-data yang tersedia yang ingin kita download. Misalkan tadi ini acquisition data akuisisinya itu tanggal 30 Mei 2022. Dan jika kita zoom, jadi beginilah bentuk data image-nya yang akan kita download. Nah, untuk mendownloadnya tinggal gampang aja, tinggal ambil download data dengan format yang kita mau. Biasanya untuk yang ingin mengekstrak data lebih besar, kita ambil di L1C, atau untuk ke GeoTIFF-nya di ini full resolution browse in GeoTIFF. Formatnya lebih kecil daripada yang raw data. Oke, Mbak? Nah, untuk itu kita balik ke setelah kita download datanya. Nah, sekarang kita meng-layout-kannya di R. Apakah sudah di-download semuanya? Mungkin teman-teman menggunakan datanya sendiri, silakan. Teman-teman yang sudah punya RStudio mungkin bisa sambil dibuka RStudio-nya. Atau dari sini apakah ada yang belum menginstal RStudio? Boleh raise hands. Kayaknya udah punya semua ya, nggak ada yang raise hands soalnya. Mungkin udah punya semua. Ya, silahkan lanjut, Mbak. Nah, kemudian yang masalah itu tadi saya sudah komunikasi ya Mbak Erika ya. Apakah semuanya udah bisa menginstal library-nya? Karena di saya agak susah. Jadi buka studionya. Mungkin pakai R-nya Mbak Erika? Ya, Mbak, gimana? Pakai R-nya saya? Atau gimana? Oh, RStudio-nya saya. Oke, sebentar saya. Ya, ini kebetulan udah pernah install raster sama si Jidal tadi, RJidal, jadi udah tinggal pakai. Mungkin teman-teman coba dites dulu apakah bisa menginstal rasternya, SP-nya, semuanya. Jadi teman-teman, untuk yang bekerja dengan spasial data, kita butuh support dari beberapa library ya, atau gitu di R. Jadi ada yang tadi saya share dari Mbak Vio juga sih sebenarnya, yang tadi udah di-share di chat juga, ada SP, RJidal, raster, ggplot2, Viridis, sama rasterpiece. Sebenarnya intinya yang di sini Mbak ya, SP, RJidal, sama yang di rasterpiece ini ya kayaknya ya.
Iya. Yang ini visualisasi. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu cara install package. Bisa di sini pakai GUI, ada menu packages, terus nanti ada install, terus nanti tinggal cari package yang dimau atau library yang dimau, misalnya ArcGDAL kayak gini, terus nanti tinggal install. Atau juga bisa pakai command install.packages, terus dalam kurung namanya misalnya raster kayak gitu. Iya. Terkadang RStudio itu dia udah bisa detect sih sebenarnya ketika kita buka script. Nanti dia akan bilang nih bahwa oh butuh raster sama ArcGDAL tapi belum ada, mau diinstal nggak gitu. Biasanya dia udah nanyain tuh di atas ini ada kuning, Ya, ada. notifikasi kuning gitu. Mungkin teman-teman ada yang nemu itu nggak pas buka ini scriptnya. Oh iya Mbak Vio, mungkin kita ceritain dulu nih kan teman-teman ada yang belum pernah pakai RStudio, mungkin kita tunjukin dulu buka bikin scriptnya. Bikin scriptnya, oke. Jadi teman-teman buka RStudio-nya dulu, ya, terus setelah itu nanti klik yang ini, new file, oke, terus RScript, kemudian masukkan saja yang ini, script library-nya. Nah, ini adalah ngelot library. Setelah itu, baru nanti kita akan coba untuk running yang ini ya. Mungkin itu karena Mbak bisa ya. Ini berhubung saya sebenarnya ada sesuatu yang nggak bisa di komputer saya, akan saya tunjukkan apa sih kendala yang terjadi ya. Ya, boleh Mbak. Boleh Mbak. Oke, saya stop share ya. Mungkin Mbak Vio tunjukin saja bagian mana yang error. Ini juga proses dari pembelajaran kita juga ya, bahwa sampai sekarang juga ya coding tidak semuanya lancar ya, seringkali kita pada ini. Karena ini sebenarnya script saya udah lama ya. Kemudian dengan updatingnya R itu rupanya banyak yang tidak kompatibel. Mungkin itu bisa juga yang bermasalah. Bentar. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan, langsung saja interrupt ya teman-teman ya, karena kita sistemnya belajar bareng aja yang santai. Ini kelihatan kah? Jadi seperti tadi di RStudio kita bisa menambahkan satu halaman baru namanya RScript untuk kita menuliskan script kita yang akan kita running di konsol. Jadi kita nulis script kita di sini, kemudian akan di running enter dan akan jalan di konsolnya. Nah, untuk kasus komputer saya, misalkan pertamanya saya selalu mengecek dulu apakah packaging itu sudah ada tidak di RStudio saya, hanya dengan satu-satu mengrunning-nya. Jadi ini sudah ada, ArcGDAL-nya sudah ada. Nah, ini tidak ada package raster. Berarti artinya karena tidak ada, kita harus menginstalnya. Tinggal memanggil nama raster. Kemudian di running. Di sini tertulis also installing the dependency of Terra. Berarti raster ini di komputer saya itu ada di Terra package. Ini sepertinya terinstall dengan baik ya. Tetapi ada errornya itu, Mbak. Iya, sepertinya karena di sini tertulis raster had non-zero access status. Untuk mengecek dependensinya, Mbak. Dependensinya kayaknya kurang. Itu ada error dependency Terra is not available. Ya, di sini. Nah,
Berarti karena tadi dibilang adalah dependensi di Terra, berarti saya sudah mencobanya, kita menginstal yang namanya Terra. Mungkin teman-teman yang sudah bisa akan bagus, tapi inilah kendalanya kalau packaging di VR. Di Terra. Oh, salah. Do you want to still need install? Yes. Ini teman-teman harus terkoneksi ke internet ya untuk install library-nya karena dia langsung dari CAN-nya. Ini Teranya ada juga masalah dia itu tidak. di ArcGDAL-nya. Kemudian itu kalau di ArcGDAL-nya sebenarnya Terra itu jika menginstal ArcGDAL di rasternya itu sudah ada, tapi yang kendala di saya itu rasternya tidak terinstall, hanya ArcGDAL-nya yang terinstall. Nah, cara lain seperti yang dibilang Mbak Erika dengan manually mencari di CRAN-nya. Jadi R itu ada repository CRAN-nya dan kumpulan data package-package di R raster. Di sini kelihatan ada ya raster. Jadi kita tinggal install. Also dia menginformasikan harus dependensi dengan Terra. Ya, sambil menunggu ya. Semoga ini bisa lagi nih. Kayaknya masalahnya di ArcGDAL-nya, Mbak. ArcGDAL. Ada configure error GDAL config not found or not executable. ArcGDAL-nya diinstal lagi ya. Teman-teman yang lain ada yang berhasil kah untuk install semuanya? Tadi ada Mbak Ari ya, kalau nggak salah ya, yang berhasil. Ini memang sering ada kendala sih terkait yang ArcGDAL, karena saya sendiri juga, ya, kalau udah pernah ada, udah aman sih memang. Iya nih. Ada dua. Memang ArcGDAL ini kayaknya memang agak-agak sedikit tidak mudah ya kayaknya. Mau di close package-nya tahun depan. Oh, mau di close package-nya tahun depan. Jadi mungkin udah nggak di ini ya, Kak, ya, dikembangkan lagi gitu ya. Jadi support-nya mungkin udah Kayaknya mau pindah ke SF semua deh, kalau nggak salah. ke SF semua ya, Kak. Oke. Masalahnya skrip saya banyakan menggunakan raster kan. Iya, itu dia. Dan itu kurang, karena masih dikembangkan, jadi ya gitulah. Ya, Mungkin nggak apa-apa, Mbak. saya kan yang di antara semuanya udah bisa itunya kan, library-nya udah terinstall dengan baik, kecuali saya nggak?
Teman-teman di sini siapa yang belum berhasil untuk install library-nya atau masih error untuk ke-6 library yang tadi kita butuhkan? Boleh raise hands, nggak apa-apa raise hands saja. Kita cuma mau tahu ada berapa orang. Instance apa aja? Hetman Zero, raster piece. Mungkin bisa di paste error lengkapnya, Mbak Nofrida. Biasanya di atasnya tuh ada keterangan yang menyebabkan dia itu apa errornya. Oh, udah bisa, alhamdulillah. Beberapa ada yang bisa, beberapa ada yang enggak. Kalau teman-teman ada yang pakai Linux, dia harus diinstalnya dari package manager Linux-nya. Karena kebetulan aku pakai Linux, Mbak Vio. Jadi kemarin juga sempat bermasalah pas install Argidal itu, install raster, itu googlingnya lama, googling lama, terus ketemu bahwa oh dia harus installnya di package manajernya si Linux. Jadi ada yang namanya r-argidal. Jadi kita harus install itu langsung reponya. Wi-Fi rumah, oh ya nggak apa-apa. Nanti kita kita akan share di YouTube. Oke, banyak yang bisa nih, Mas Diki juga bisa. Oke, mungkin dengan bisa pakai punya Mbak aja gimana? Aku skripnya. Nanti dipandu ya Mbak ya. Oke, aku jadi asisten, boleh. Aku share dulu screen-ku. Ini yang tadi Mbak, udah. Ya. Jadi jika ada yang udah bisa memanggil datanya. Ya ini kebetulan udah di-run. Tadi yang namanya coba. Penamanya terserah. Nah ini udah kayak gini. Mungkin bisa Mbak Vio ceritakan juga nih kenapa gini ya Mbak sintaksnya. Ya jadi raster itu sebenarnya kan kalau tadi kan kita menginstal yang mendownload data namanya Sentinel-2. Itu adalah data satelit pasif yang di dalamnya itu sebenarnya banyak layer-layer. Jadi kita menyebutnya band 1, band 2, band 3, band 4 sampai band 8. Kombinasi inilah yang tadi kita bisa melihat, oh ini tumbuhan, oh ini tanaman, dengan kombinasi band-band yang ada di dalam data TIFF. Itu namanya .TIFF. Nah, untuk memanggilnya kita harus menggunakan tadi library yang namanya raster, karena dia udah untuk tipe spasial data raster. Nah, tinggal gampang aja. Jadi tinggal tadi skripnya dinamain, mungkin mau jadi Landsat atau di situ bisa coba raster. Udah pada bisa? Oke. Kemudian Terus di sini nama filenya ya Mbak ya, nama file yang mau kita load ya, nama file TIFF-nya ya. Diisi di sini. Saya ulang ngetiknya aja. Nah, oke, udah. Lanjut Mbak Vio. kemudian kita ingin mengekstrak nih. Jadi sebenarnya di dalam file itu ada 8 informasi data yang di capture. Jadi kayak yang kita lihat itu kan kombinasi warna ya. Sebenarnya itu adalah kombinasi dari panjang gelombang. Nah, di Landsat itu ada 8 tipe data. Oke. Nah, disebut adalah band 1, band 2, band 3. Nah, panjang gelombang itu nanti bisa di Google ya. Band 1 itu blue light, band 2 apa, band 3 apa gitu. Jadi memang itu lebih ke informasi data satelitnya. Oke. Nah, di sini misalkan kita running Mbak, coba Mbak B1 sama dengan itu raster, kita panggil
band 1-nya. Bisa juga kemudian band 2, B2 ke equal to band 2. Seperti ini maksudnya, Mbak? Yap, Oke, ini juga di run ya? bisakah? Bisa. Oke. Terus sampai band 8 atau cukup ini aja, Mbak? Bisa sampai band 8. Oke, berarti saya paste dulu ya. Banyak 8 kali. Nah, ini jadi B3, B4, B5, B6, B7, B8. Di sini bandnya 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di-run semua, Mbak? Nah, coba aja di-run. Jadi, pengen melihat dulu, data di dalamnya itu bagaimana gitu, untuk mengenal data. Ada error nih. Di mana ini yang error? Di band 4 ya, error nih kayaknya, Mbak. Di band 3 masih oke. Nah, di B4 error dia. Nah, Atau dia nggak bisa sampai band 4? Atau gimana tuh, Mbak? Atau mungkin nggak semuanya bisa diekstrak per band sampai band 8? seharusnya sih bisa sih ya, seharusnya. Teman-teman yang lain ada yang berhasil untuk sampai band 8? Mungkin Kak Ulfa? Atau tadi ada Mbak Ari? Ada nggak? Kak Ulfa berhasil Kak sampai yang band 8, Kak? Cuma sampai band 3 itu banyak. Sampai 2, belum sampai semua. Tadi ngecek plottingnya kayak gimana. Oh, oke. Coba diplot seperti biasa. Ini karena bandnya belum bisa semua, jadi kita kayak setelah kita panggil semuanya, kan kita kan udah memanggil data masing-masing tuh ya. Ada band 1, B1, B2 sampai B8. Biasanya di kita ini yang kita analisis datanya secara matematis atau secara statistik. Jadi perubahan-perubahannya. Nah, karena mungkin ada beberapa kendala, mungkin ya ini karena baru tadi saya download, mungkin error di dalam download datanya bisa diulang lagi. Jadi untuk memastikan kalau semua data dalam satu file itu bisa kebaca. Gitu, Mbak. Ada yang bisa download dari tadi nggak? Earth Explorer tadi nggak? Bentar. Atau mungkin Mbak Vio punya data.tif yang sudah bisa langsung pakai, Mbak? Barangkali. Sebentar. Itu yang kecil, yang gedenya rata-rata gede ini. Ini sekitar 765 MB. Oke, kita mencoba ngeplot aja ya, Mbak ya. Soalnya di remote sensing itu sebenarnya data-data yang udah kita bisa ekstraksi semua ini yang akan kita kalkulasikan. Misalkan bagaimana menghitung tingkat kehijauan daun atau kita sebut namanya NDVI. Nah, itu biasanya di band 3 dengan band 4 gitu. Atau band 2 dengan band 3. Halo?
Iya, halo Mbak. Band 4-nya tadi masih error, jadi mungkin aku komen dulu aja gimana Mbak. Ini masih error. Ya, Terus, oke, plotnya gimana Mbak? plotnya Silakan. seperti biasa, jadi plot aja plot B1, plot B2. Langsung gini aja. Nah, Coba ya, kita lihat enggak. hasil. Ini masih jalan. Nah, ini dia. Nah, kemudian coba plot B2, B3 gitu, Mbak. B2, B3-nya juga ya. Baik, sebentar. Atau bisa selain plot, bisa image B1, itu banyak cara. Kita coba plot juga untuk yang B2, B3-nya. Oke, udah Mbak. Udah semuanya. Jadi ini tadi B1, ini yang B2. B3-nya mana ya? Baru 2 ya? Sebentar. Ini kita ulang dulu ya. Oh ya, ini B1, ini B2, dan ini B3. Ya. Yang lainnya bisa kan, nggak? Kalau udah itu. Nah, dari sini kan kita bisa lihat perbedaannya ya, Mbak ya. Bahwa di masing-masing band itu, kita sebut band 1, band 2, band 3, itu walaupun dalam satu data, tapi dia sebenarnya di-stack beberapa data di dalamnya. Nah, itu nilai yang terkandung di masing-masing band tersebut. Mungkin bisa sambil dijelasin Mbak, ini maksudnya gimana? Gimana ya? Soalnya ini untuk kayak gini. Iya, jadi ini misalkan band 1 ya, kalau jika bisa di browsing ya, di Sentinel itu banyak band. Nah, di band 1 itu biasanya band untuk biru. Nanti ada untuk global, terus ada near infrared, dibedakan lagi panjang gelombang untuk 10,3 micro wavelength dan semuanya. Itu ada jenisnya ya, Mbak ya. Nah, untuk yang ini blue light, blue band, kita bilang sih apa ya, panjang gelombang biru dengan panjang wavelength-nya kurang hafal juga untuk itunya. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Yang 1. Halo, Mbak Vio, suaranya hilang. Mbak Vio? Jadi ini. Oh, udah muncul lagi. Halo? Ya, tadi suaranya sempat hilang. Oh, sebentar. Jadi sharing aja ya, share. Saya mau sharing dulu, Mbak. Oh iya, oke. Aku stop dulu. Ini soalnya udah masuk ke tipe datanya ya. Jadi ini kita bisa melihat. Jadi ini kan kita bisa melihat warnanya tadi ya. Ada warna merah, ada warna coklat. Nah, sebenarnya ini nanti akan diubah ke channel RGB, ke channel red, green, dan blue. Nah, untuk Sentinel yang tadi datanya itu Sentinel 2, dia mempunyai banyak band di dalamnya. Jadi band B1, B2, B3 sampai band 8. Kalau band 9 ini, 9 sampai 12 ini
dia resolusinya agak berbeda. Kita bisa melihat. Nah, central wavelength ini adalah panjang gelombang di masing-masing band tadi. Seperti saya bilang tadi, band 1 itu adalah blue, jadi panjang gelombang warna biru. Band 2 juga sama, panjang gelombang warna biru, tetapi central wavelength-nya, central panjang gelombangnya itu berbeda. Di band 1 di 443 nanometer, di band 2 490 nanometer. Sedangkan band 3 itu kita bilang green, panjang di band hijau, dan di 4 itu di merah. Jadi kita melihat warna itu sebenarnya alat merekam hanya dalam bentuk grayscale atau hitam putih. Tapi kenapa sih bisa kita lihat? Itu karena kita mengkombinasikan beberapa band, misalkan tadi RGB, jadi kita di R-nya itu kita tempatkan gelombang biru, terus di G-nya itu green itu kita tempatkan gelombang hijau, sedangkan di blue-nya kita tempatkan gelombang merah. Nah, ini sebenarnya akan gampang di software-software spatial remote sensing karena sudah ada fiturnya. Nah, untuk DR, dia itu script-nya seperti yang tadi. Jadi kita harus bisa memanggil dulu semua datanya. Jika sudah bisa memanggil, jadi kita istilahnya mengkalikan. Misalkan, coba Mbak, misalkan band untuk menghitung misalkan NDVI-nya, jadi band 1 sama dengan, seharusnya itu kan band 3 dikurang band 4 ya. Halo Mbak, terlalu spesifik banget ya. Nggak apa-apa, Mbak. Mungkin boleh di-share juga, Mbak, ini URL ke website ini. Oh ya. Ada definisi B1 sampai B8-nya. Oh iya, Mbak Ulfa ya. Kalau diplotin sebenarnya bisa ya Mbak, tapi di spasial data itu jadi kita istilahnya memanipulasi data di dalamnya gitu. Jika sudah bisa dipanggil semua band, kita bisa melakukan fungsi matematik. Misalkan kita mengkombinasikan band 1 dengan band 2 gimana kan ditambahkan. Jadi sudah aritmatik biasa ya Mbak. Misalkan coba di R-nya Mbak dibuat total equal to band 1 plus band 2. Nanti diportkan kembali. Coba Mbak Erika. Bisa kan Mbak? Di stop share dulu Mbak Vio. Ya, di stop share. Gimana Mbak tadi aritmatiknya? Boleh diulang? Aritmatiknya seperti biasa aja. Misalkan data atau coba 1 sama dengan Yang B1 tadi ya? B1 ditambah dengan B2. Tunggu, kita kasih nama apa? Coba 1 ya? Coba 1. Terus B1. Tadi yang udah sukses cuma hanya B1 dengan B2 ya? Iya. Ada yang sama B3, jadi B1 plus B2. Oke, udah gini aja. Kita coba ya. Kalau tadi kan kita gagal ya Mbak ya untuk ngeran B4 sampai B8. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Mbak ya? Kalau menurut pendapatnya Mbak Vio? Ada kalanya error dalam download datanya. Jadi memang server kita kan kadang-kadang lemah ya. Jadi berkali-kali bisa di-download, seharusnya harus bisa dibuka semua data yang di dalam TIFF itu. Oh, oke. Untuk bisa istilahnya di kita itu, oh saya ingin mengetahui tingkat perubahan kehijauan daun. Kalau pernah dengar namanya NDVI gitu kan. Nah, berarti NDVI itu adalah perbandingan rasio dari band 3 dengan band 4 gitu. Jadi
Soalnya saya ini ya, bentar ya. Itu berarti harus paham teori ini juga ya, Mbak ya? Ya, teori Kenapa? representasinya harus paham. Jadi kan Ya. kita pernah lihat yang di peta-peta itu warnanya kok ada hijau banget gitu. Oh, ini artinya udah terlalu drying daerah hutan itu karena kita sudah membuat perhitungan matematisnya antara band itu. Oh, oke. Berarti Nah, sebenarnya ada formulanya, Mbak ya? Misalnya B1 tambah B2 itu ya, jadi apa gitu. B2 tambah B3 jadinya apa. Itu udah ada formulanya gitu ya, Mbak ya sebenarnya? ada. Jadi bisa banyak sih kalau formulanya itu coba dilihat di salah satunya ini ya. Jadi kita menjelaskan itu adalah karena menggunakan Sentinel berarti kita lihat dulu band di sebentar saya stop share dulu ya Mbak. Oh ya, boleh. Ini karena saya nggak bisa artinya jadi susah juga ya. Nggak apa-apa, Mbak. Santai, Mbak. Yang penting show tetap berjalan, Mbak. Nah, tadi kan saya udah menjelaskan ya near infrared, infrared. Tadi kan udah ada kelas-kelasnya ini, kelas-kelasnya near infrarednya berapa, near infrared, kemudian RIN-nya red-nya di band berapa gitu kan. Karena akan dicocokkan dengan central wavelength-nya. Di setiap data image satelit Landsat dengan Sentinel berbeda. Jadi kita melihat central wavelength-nya mana yang mendekati. Nah, kalau di NDVI tersendiri itu kita bilang normalized difference vegetation index. Jadi melihat tingkat kesuburan vegetasi. Kalau vegetasinya nilainya NDVI-nya mendekati 1, itu artinya dia sehat secara nilai NDVI ya. Nah, inilah perkaliannya NDVI itu adalah near infrared, rasio antara near infrared dengan red. Nah, rasio ini yang kita bandingkan dari data setiap image yang ada. Gitu. Ada pertanyaan? Mungkin agak terbiasa yang menggunakan data satelit ya. Yang di sini Iya, Mbak. siapa ya? Iya. Belum, kebetulan memang tidak berkecimpung di ini sih, Mbak, di citra satelit, jadi masih meraba-raba gitu. Mungkin Kak Ulfa lebih paham gitu kan, ada pengalaman. Oh ya, Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Yuti. Jadi kalau pengertian B2 tambah B3, ini maksudnya perbandingan rasio B2 dengan B3 atau gimana, Mbak? Jadi kan kalau rasio tadi itu kan kita tadi nilainya B2 itu di blue ya. Kemudian nilai B3-nya itu green. Nah, kalau misal kita tambahkan itu kita ingin melihat perubahan biasanya di klorofil kita mainkan. Jadi rasio antara B2 plus B3 dibagi dengan B2 kurang B3 dibagi dengan B2 tambah B3 itu biasanya di daerah laut. Jadi karena kita main di rasio blue. Jadi laut kan lebih banyak memantulkan gelombang biru, jadi yang kita lihat itu warna biru. Nah, itulah yang kita analisis data-data yang di dalamnya gitu. Nah, kalau untuk vegetasi tadi mainnya di infrared dengan di red wavelength gitu. Jadi ini sebenarnya kalau di remote sensing itu kita untuk mengekstrak nilai-nilai perubahan dari setiap band itu yang kita analisis. Jadi detection land use change. Jadi nanti kita menganalisis secara temporal perubahan-perubahan setiap data dari tiap band tersebut. Gitu, Mbak. Ada lagi pertanyaan, Mbak? Jadi kurang nih. Bentar nih, lihat dulu di kolom chat. Kayaknya belum sih. Makasih, kata Mbak Yuti. Oke, belum ada lagi pertanyaan, Mbak. Nanti saya akan
Jadi, Sampaikan lagi. Jadi dengan mungkin bisa dilihat dulu Mbak yang tadi data rasternya tadi Mbak. Oke, sebentar. Saya share lagi ya. Ini tadi yang rasternya tadi. Tadi kita udah ini ya, jalankan coba 1, B1 tambah B2. Kemudian kita plot juga kah? Kita plot Coba lagi. plot. Dan bandingkan Mbak. Jadi kan sebenarnya kita menganalisis data yang di dalam ya. Kalau yang kombinasi-kombinasi tadi berarti Mbak Vio hafalin ya Mbak Vio ya. Misalkan tadi mau analisis laut gitu. Kan mungkin kalau orang awam nggak tahu kan apa yang mau ditambahin nih, apa ditambah apa gitu. Apakah ada kayak dictionary-nya? Kayak, Oh ada, dictionary-nya itu ada di remote sensing knowledge. Jadi kita misalkan ini kan kita menggunakan data Sentinel. Nah, Sentinel itu akan memberikan informasi setiap band itu dia merujuk ke panjang gelombang apa. Misalkan dia di 423, itu di ultra blue. Sedangkan Landsat dia nggak di 423 tapi 430, tapi panjang gelombangnya hampir sama. Jadi kita melihat oh ini mendekati panjang gelombang tapi karakteristik hampir sama gitu. Jadi memang nggak saya hafal sih Mbak, tapi selalu melihat data Sentinel bagaimana, data Landsat bagaimana. Jadi memang banyak data tipe-tipe data satelit dengan karakteristik band yang berbeda-beda, tapi dengan klasifikasi yang hampir sama gitu. Nah, Oke, Mbak itu Vio. kan bisa dilihat ya perbedaan antara coba 1 di plotnya itu dengan di band 1-nya tadi. Ini coba sebentar. Ini coba 1 ya. Dan kita lihat kalau yang di band 1 tadi band 1 itu yang kuning ini kayaknya. Nah, ini tadi. Yang Kan B1. ini sebenarnya seperti mathematical biasa ya Mbak ya. Jadi setiap pixel di dalam gambar itu dengan koordinat yang sama itu ditambahkan. Nah, misalkan kalau misalkan coba 2 B1 dikurang B2 dirasiokan, B1 kurang B2 dibagi, jadi rasionya B2 ditambah B1 ditambah B2. Ini kita bagi dengan B1 ditambah B2. Ya, normalize data ya. Kita coba run lagi. Mari kita tunggu. Ini agak lama nih kayaknya, Mbak. Iya, memang kalau data spasial lama. Iya. Komputernya juga harus mumpuni ya. Ya. Kalau mungkin nanti dia error-error. Plot coba 2, saya run plotnya juga untuk yang coba 2. Nah, sudah. Nah, ini dia. Raster memang lumayan. Ini sudah saya crop datanya. Nggak terlalu besar. Kalau besar mungkin ya Tambah lama lagi. Mungkin bisa ditinggal ngeteh dulu ya Mbak ya kalau kegedean. Bisa pergi kemana dulu, bisa nge-mall dulu. Nah ini Mbak, plot coba 2-nya yang tadi dihasilkan dari rasio antara B1 kurang B2 dengan B1 ditambah B2. Seperti ini hasilnya, kita compare dengan yang coba 1. Kayak gini. Lebih kelihatan hijau-hijaunya kalau yang coba 1. Itu kan sebenarnya penambahan informasi di setiap pixel ya. Tadi rasio coba kita lihat namanya normalized ratio itu, kalau itu kan berarti nilainya antara -1 dengan 1 ya Mbak ya. Karena kita bisa ngelihat rumusnya adalah B1 kurang B2 dirasiokan dengan B1 ditambah B2. Jadi tadi ini nilainya di antara -1 ke 1.
Tapi untuk data ini nilainya range-nya antara ya sama ini antara -1 ya ke 1, tapi kebanyakan dia di range minus 0,5. Ya kan? Nah, inilah misalkan kalau NDVI kita lihat, oh kalau minus dia 0,5, ini misalkan NDVI ya, dia nilainya, istilahnya NDVI-nya, vegetasi di daerah tersebut sangat rendah. Jadi tingkat kehijauan Maaf, Mbak, suaranya putus-putus, Mbak. Apa di saya saja, tapi di saya kedengarannya putus-putus. Oh iya, suaranya Mbak Vio putus-putus. Mungkin bisa diulang lagi, Mbak, tadi kurang kedengaran yang pas ngejelasin rank min 0,5 sampai 0,5. Halo? Ya, halo. Nah, halo lah, ya. Iya. Unstable ya. Wifi saya. Jadi misalkan ini kita asumsikan ya kalau ini karena kita menggunakan band 1 band 2 nggak bisa serta-merta bisa menginterpretasikannya ya Mbak ya. Karena untuk klorofil beda lagi fungsinya. Kalau misalkan itu kita ambil itu B1 dan B2 itu adalah infrared dengan vegetasi misalkan ya. Nah, datanya ini misalkan itu minus 0,5, artinya tingkat kehijauannya sangat rendah, tingkat vegetasinya di daerah tersebut rendah, karena di sini kita bisa melihat nilainya itu di bawah 0. Gitu. Jadi inilah yang di remote sensing menggunakan R itu untuk menginterpretasikan berapa sebaran rasio antar band itu. Coba Mbak, kan bisa disamarikan juga, coba 2 itu berapa? Di summary gini maksudnya? Summary di statistiknya. Coba 2. Ini sebentar ya, dibesarkan dulu. Ini Mbak summary-nya. Ya. Jadi nilai itu coba 2 berarti rasionya ya. Jadi nilainya itu dari minus 7 sampai maksimum itu 7 ya. Ini bisa terjadi jika ada nilai yang infinity ada 0 di daerah sini, makanya itu nilainya ini kan poin salah Mbak, maaf Mbak. Ini kan eksponen min 0,1 ya. Jadi memang range-nya itu antara minus 1 dengan 1 di sini. Iya, pangkat 10 minus 1, berarti 0,07 ya itu sebenarnya, minus 0,07 ya, minimumnya. Nah, jadi nilai di sinilah nanti kita melihat, oh berarti berapakah tingkat kehijauannya, misalkan ini kalau ini NDVI, kita akan membandingkannya dengan yang lain. Nah, kalau untuk itu ngeplot biasa ya Mbak, tapi kalau untuk plot yang umumnya kan bisa dilakukan menggunakan ggplot ya Mbak, udah familiar juga kan ya? Iya, gimana Mbak plotnya? Mungkin bisa dipandu. Mau diplot seperti apa dengan ggplot Mbak? Mbak Pio, hilang lagi suaranya. Ini ada masalah ini ya, koneksi ya. Halo Mbak, sudah tersambung lagi. Halo? Ya halo Mbak, passwordnya. Nggak bercanda. Nah kita mau membuat nih warnanya kan
itu masih per band-band ya Mbak ya, masuk band 1, band 2. Nah, coba kita menggabungkan band-band apa aja yang kita inginkan. Nah, bisa aja coba dibuat data lagi Mbak, coba 3 gitu misalkan. Oke. Apa dan apa nih, Mbak? Tag-nya karena itu hanya bisa di band 1, band 2, sampai band 3 doang ya Mbak ya? Iya, soalnya band 4 sampai 8 error tadi. Mungkin karena download file downloadnya tadi ya, asumsi kita. Karena kan kalau di Sentinel itu kan band 4 itu sebagai red ya. Terus band 3 sebagai green, band 2 itu sebagai blue. Tapi kita anggap aja ya, nggak usah sesuai dengan artinya ya Mbak ya. Coba karena ini perkenalan di R, coba 3 sama dengan stack. Apa? Stack, S-T-A. Stack, terus? Dalam kurung list. Dalam kurung apa Mbak? Sorry, nggak kedengeran. List, L-I-S-T. Atau mungkin bisa diketik di chat aja dulu Mbak, nanti aku tinggal copy paste. Soalnya suaranya agak putus-putus di aku. Oh, oke. Saya ketik ya. Teman-teman yang lain masih pada follow nggak? Follow, oke. Sip. Ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanya ya, langsung ya. Mumpung kita punya ahlinya di sini. Loh, mana Mbak? Di mana Mbak ngetiknya Mbak? Oke. Sudah. Ya. Coba 3 kan tadi stack. Oke. Sebentar, kita coba di sini. Nah, seperti ini ya, B4. B4 tadi nggak jalan, Mbak. Nah, coba jadi band 3, 2, 1 gitu. Oke, kita ganti jadi 3, 2, dan 1 ya. Saya run ini. Oke, udah. Mau diplot juga, kah? Kalau diplot dia nggak bisa, Mbak, karena dia itu 3 band. Nah, kita harus buat lagi. Aku ketik lagi ya, Mbak ya. Boleh. Iya, biar teman-teman di rumah juga sambil bisa copy paste dan langsung nyobain di RStudio masing-masing. Oh, ini sebentar ya, lagi ada sedang azan di tempatku, jadi aku mute dulu sebentar ya. Oke. Halo? Oh, Mbak Ulfa udah
Yap. Apakah masih? Oke, udah Halo. dia nih Mbak Vio. Sorry tadi sedang azan, jadi aku mute dulu. Ya nggak apa-apa. Sekarang udah selesai azannya. Ya. Nah, ini udah Diran yang tadi Mbak Vio kasih. Ya, sebenarnya gini nggak sama nggak dengan punya Kak Ulfa? Ini jadi kelihatan awan-awannya. Ya, jadi inilah yang sebenarnya kita sering lihat ya di Google Earth. Nah, kita baca itu di R. Nah, ini kan bisa kita lihat ya. Coba kombinasinya tadi kan itu stack, coba 3 kan 3, 2, 1 ya Mbak ya. Coba 4 kita buat aja 1, 2, 3. Warnanya akan berbeda. Oke, mari kita coba. Coba 4. Tunggu, ini. Kan tadi nggak bisa ya Mbak? Nggak bisa kebaca. Iya, tapi ini kita ganti urutannya aja nggak sih Mbak tadi yang Mbak Vio kasih? Ganti urutan ini kan ya? Oke, kita coba untuk run ini juga. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kombinasi atau 2, 3, 1. Coba Itu Mbak. nanti plotnya akan berbeda ya Mbak ya hasilnya ya? Ya, Oh, oke. jadi Oh ada iya, hijau. Ini bandingkan dengan ini. Nah, lebih yang tadi yang 3, 2, 1 lebih gelap hijaunya. ya. Lebih pekat, yang ini lebih terang hijaunya. Nah, kita senangnya yang ini ya Mbak ya. Nah, itu kenapa berbeda? Kan tadi dicoba 3 itu, dicoba 3 kan kita band 3, 2, 1 ya. Iya. Nah, band 3, 2, 1 artinya RGB-nya, si R-nya, red channel, itu di band 3. Green channel, channel hijau, kita taruh band 2. Oke. Kan RGB blue-nya di band 1 adalah band 1. Oke, I see, Mbak. Nah, kalau dicoba 4 berbeda. Red channel-nya kita masukin band 1. Green-nya tetap sama. Di green channel kita memasukin B2, di blue-nya di B1. Nah, Blue-nya B3 ya? ya, B3. Terus cara kita menentukan komposisi penumpukan warna itu gimana, Mbak? Itu kita baca tadi Mbak, yang link apa sih? Link Tetraimage.com tadi ya? kombinasi yang band-nya, kan ada kan band 1 itu ultra blue, band 2 blue, band 3 green gitu kan. Nah, jika kita menempatkan sesuai dengan misalkan tuh di yang coba 3 itu natural ya. Kita bilang true color karena sesuai dengan yang kita lihat mata. Karena kan warna laut menjadi biru, ya kan? Di situ. Kalau kita lihat tadi di coba 4, false color. False color itu di kita itu kita bilang tidak sesuai mata, tidak sesuai. Ya, kita melihatnya bahwa hijau itu adalah tumbuhan, ya kan? Biru itu adalah air. Mata kita normal melihat. Tapi di kita terserah kita mau kombinasikan RGB-nya apa, karena apa yang akan kita tekankan channelnya untuk analisis. Itu sih Mbak. Jadi kalau misalkan saya pingin fokus ke blue-nya, ke blue channel,
justru blue channel itu nggak saya masukkan ke blue blue channel-nya yang di blue-nya karena dia akan mendem gitu. Itu tapi untuk umumnya biasanya di true color-nya di situ Mbak. Kan Oh, membedakan ya. iya ya. Yang sering dipakai yang true color ya Mbak ya. Tapi ada kalanya jika kita butuhkan kita bisa pakai yang false color ini ya. False color itu terserah kita sebenarnya, bisa band 4321, 562. Misalkan kalau di Landsat untuk perkotaan kita RGB-nya berapa ya? 456. Kan kita nggak bisa melihat juga karena 4-nya nggak bisa ya. Nanti bisa dilihat warna merah itu adalah perkotaan karena kita menekankan merah itu adalah untuk bangunan-bangunan gitu. Jadi itu yang pingin dieksplor dari data satelit menggunakan R. Dan R ini kan sebenarnya kuatnya itu di statistik analisisnya ya Mbak ya? Iya Mbak. Ya. Nah, setelah udah bisa dibaca di data R, barulah kita analisis data statistiknya. Ya mungkin kita membuat fungsi-fungsi non-linear lebih enak di sini gitu. Ini ada pertanyaan? Itu lebih analisis satelit data image. Mungkin bisa dicontohin kali Mbak satu untuk yang analisisnya, yang terkait statistiknya mungkin yang sederhana aja biar kita bisa ada gambaran juga. Kalau ini kan kita tahu cara ngelot, cara ngeplot, cara ngatur-ngatur susunan RGB. Mungkin bisa ada satu bonus nih Mbak yang untuk analisisnya. Analisisnya apa ya? Ya seperti ya summary-nya apa. Terus nanti compare, coba di-compare apakah data A sama dengan data B, coba 2 sama dengan coba 3, apakah sama? Kita coba Mbak. Compare-nya gimana Mbak? Compare, sebentar saya tulis ya. Oh, oke. Itu lebih ke ngetes data aja. Mana ininya? Kalau function plot RGB ini punyanya raster ya? Iya. Jadi kalau tanpa packaging kan itu nggak bisa kebaca sama sekali ya Mbak ya? Iya. Mungkin sambil nunggu Mbak Vio ngetik skripnya di chat, ini mau ngasih tips buat teman-teman kalau ada yang bingung ketika baca suatu skrip R, misalkan kayak gini ada function plot RGB, terus ini nggak tahu ini apa ya functionnya, kita bisa pakai shortcut dari R, tanda tanya, terus nama functionnya apa, kayak gini tadi, nanti dia akan ngasih tahu, oh ini loh gitu, terus kita bisa nanti googling lebih lanjut, seperti itu. Kalau misalnya mau tahu function stack, yang tadi dipakai sama Mbak Vio. Nah, ini dia stack. Oh, stack juga ternyata punyanya raster. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Ini tips 101 untuk teman-teman juga. Karena saya sering pakai ini ketika belajar sendiri. Kadang nggak ngerti ini function buat apa, kenapa sintaksnya gini. Jadi kita bisa langsung nanya di sini aja. Regresi spasial ada Mbak, packagingnya juga ada. Tapi kalau regresi itu jadi kita udah dianggap data itu udah sama. Misalkan ini pertanyaan Mbak Ulfa ya. Coba dites dulu tuh compare raster B2 dengan B3 coba Mbak. Oke, kita coba ya. Itu kan kita kalau mau membandingkan gitu kan, misalkan data regresi spasial sama aja sebenarnya regresi biasa. Ada X, ada Y-nya dengan data yang sama ya koordinatnya gitu. Itu kan true ya Mbak ya. Coba compare 2 dengan 4. 4 tadi nggak bisa Mbak? Biar tahu aja. Oh, oke. Ya. Tapi kita nggak punya sih variabelnya. Kan tadi 4 error ya, jadi belum terbentuk. Mungkin dengan 1 ya. Dengan 1, karena resolusinya beda kalau nggak salah.
True juga nih. True juga. Jadi istilahnya ini bisa di-compare ya. Nah, kalau kita bilang regresi spasial, kita coba aja Mbak, sama aja menjadi regresi biasa. Tadi kan B1 sebagai X ya kita sebutkan, atau B2 sebagai Y. Jadi regresinya linearnya kan cuma, coba Mbak, X sama dengan B1, Y sama dengan B2. Ini pakai LM biasa atau gimana LM sih? biasa aja Mbak. LM, coba. LM, Terus B1, yang bisa juga. yang jadi Y-nya, yang jadi Y-nya B2. Ya, B2, terus sama B1 gini aja ya? ini Object is not a matrix. matrix kan. Nah, kita harus convert dulu di packaging yang lain. Package apa tuh Mbak untuk convertnya sekalian nih? Biar buat intermezzo aja. Biar aku. First. Oh, pakai tidyverse. Ini juga udah ada sih sebenarnya tidyverse-nya. Tidyverse-nya yang di player atau di player aja kayaknya ya, buat data manipulation. Iya. Pakai yang S matrix gitu ya Mbak ya, buat convertnya. Coba ya kita jadikan S matrix data frame. Ini yang ada sih punyanya base R Mbak, nggak usah pakai PyDR. Ini jatuhnya dia jadi kalau ya S matrix itu dia sebagai data single aja. Coba. Pakai S matrix aja coba ya. Atau S matrix data frame. Sama aja ya. Sama aja. Jadi ini dulu. Ini juga. Ya udah, sekarang kita jalankan lagi yang linear model tadi. Masih jalan. Kita tunggu sambil nunggu. Datanya banyak ya itu ya? Iya, Mbak, banyak. Boleh langsung B1. Iya, ini sama. Ini yang sedang kita lakukan, Kak Ulfah. Sesuai yang di chat, Kak Ulfah. Ada pertanyaankah di chat? Mari kita lihat. Ini tadi kayaknya ada yang terlewat pertanyaan dari Kak Ulfah, Mbak Vio. Tadi kan kita milih 10% tutupan awannya dalam rentang waktu tertentu. Iya. Ini berarti di website-nya akan mencarikan yang paling optimal ya, Mbak? Iya. Misalkan ini kan kalau tadi kita bilang cloud cover-nya itu 100%, mungkin yang akan banyak data yang ditampilkan. Tapi kan kita di sini fokusnya pengen ngelihat lahan ya, bukan awannya. Kalau di meteorologi, kita malah pingin mainnya di awannya, properties awannya. Ini kan karena di darat, yaudah deh, saya pingin mengeksklud yang ditutupin awan, karena kalau ditutupin awan, datanya nggak saya gunakan gitu. Oke, tapi udah dicariin yang paling optimal ya Mbak ya, dengan paling optimal yang paling. Okay. Tadi ada pertanyaan itu bagaimana download dari Explorer ya? Iya. Bukan di Earth Engine. Di Earth Engine bisa, di Google Earth Engine. Ini kan ranahnya ranah R atau ranah Google Earth Engine nih. Di Google Earth Engine kita bisa mendownload banyak data. Jadi data yang kita analisis kan tidak satu aja ya. Dan cloud computing di Google itu membantu banget karena datanya sangat besar gitu. Kalau desktop bisa hancur itu
komputernya mengerunning banyak data tahunan. Kalau untuk datatifnya Mbak Yuti ya, itu di Earth Explorer. Nah, ini sudah selesai, Mbak. LM-nya dijalankan. Tadi nggak di-store ke dalam variabel sih tadi. Jadi Udah deh, gini aja sih. Bentar ya, tadi harusnya di-store ke variabel ya. ya sabar ya untuk analisisnya. Iya. Kita kasih nama MDL aja, misalnya model gitu. Jalan lagi. Ini kebetulan sebenarnya sudah lewat dari waktu yang dijanjikan ya ke Mbak Vio. Jadi mungkin ini teman-teman yang biasanya mahasiswa kali ya untuk analisis data-data image dari satelit biasanya menggunakan ini. Kalau layoutnya kan banyak itu ya dari ArcGIS, tapi Ya. di ArcGIS itu informasi statistikanya, kalau pengalaman saya ya, saya convert ke R karena R lebih kuat di statistik, analisis statistiknya. Kalau ArcGIS memang di spasialnya dia kuatnya gitu. Ini lagi masih jalan nih modelnya. Tadi soalnya kita belum save ke variabel, jadi nggak kelihatan ininya koefisiennya. Teman-teman yang lain gimana? Apakah bingung atau ada yang ketinggalan banget? Ini kita hari ini nih topiknya nggak cuma R ya, tapi ilmunya luas banget nih. Saya aja sebagai orang yang bukan pakar, bukan berkecimpung di bidang spasial, jadi tahu nih, oh ini ada band-band ini, terus itu bisa dikombinasiin, ilmunya tuh banyak banget nih. Dari Kak Ulfa, saya sebagai pemakai R pengen bisa plotting di R juga, tapi kayaknya pakai QGIS atau ArcGIS lebih simpel. Emang iya. Jadi kan setiap software itu kita bisa lihat lah keunggulannya di mana gitu kan. Nah, plotting memang itu lebih enak di QGIS, di ArcGIS. Tapi kalau untuk data-data, kalau untuk data itu ya numerikalnya itu lebih senang saya di R. Gitu. Oke, ini dia hasilan modelnya. Udah. Seperti ini. Ya, Mbak Ulfa, memang kita harus pakai Python juga, Mbak. Nggak mau. Ya, jadi spasial itu bagus di Python. Jadi ke Jupyter kita pakai. Jadi ada R gabung ke Jupyter gitu. Sebenarnya Google Earth Engine itu juga ranahnya dia pakai Python juga. Ini kan fokusin di R ya. Gitu. Ya, tapi kita sebenarnya juga banyak yang pemakai Python juga kok sebenarnya. Nanti kalau kita belajar Python, jatuhnya ini Python ladies. Python ladies nanti. R Python, R Python ladies. Jadi berkembang. Tapi RStudio lagi mau digabung itu kah? Jadi apa? ProTips namanya. Iya, iya. Ada kemarin aku lihat postingan di sosial media mereka. Jadi nggak cuman sekedar di R aja, kayaknya biar lebih berkembang lagi gitu kayaknya. Iya, justru di forumnya itu kombinasi jatuhnya. Jadi melingkan Python dengan R gitu-gitu sedang dilakukan lah. Oke, Mbak. Terima kasih. Ada tambahan lagi nggak, Mbak, untuk materinya? Tambahannya lagi, sebenarnya sih mau maaf banget, justru saya yang di sini susah ya itu packaging. Biasanya kan saya running di kantor ya. Nah, mungkin nggak tahu di laptop saya ini ada sesuatu, jadi makanya aduh kenapa. Kalau misalkan ada running script ya kan kita biasanya memanggil, ada sih
data ya, tapi aku tidak tahu kredibilitasnya bisa nggak di-share gitu ya datanya, karena data vektor itu harus informasi dulu lah. Ini ada yang nanya juga Mbak di private message, nanti boleh nggak minta slide yang di awal tadi Mbak? Oh, boleh tuh. Ada intro tentang remote sensing. Remote sensing. Ini skrip yang kita pelajari hari ini akan di-share juga ya di GitHub. Nanti yang tadi Mbak Vio diktakan ke aku, yang aku sebagai asisten ngetikin, nanti akan di-share juga di GitHub ya teman-teman, biar teman-teman bisa nyoba lagi nanti di sini. Tapi seru banget hari ini Mbak Vio, makasih banget. Aku jadi belajar banyak. Makasih banget bantuannya. Iya, makasih banyak. Tahu teman-teman dan kita semua jadi tahu cara ngedownload datanya, dapetin data Tiflo gimana, terus juga ngeload datanya, kemudian ngekstrak per band, terus main-main sama bandnya. Itu kayaknya untuk dapetin sense kayak Mbak Vio gitu, tahu ini harusnya digabung sama ini dibagi sama ini, itu kayaknya lama ya, harus PhD dulu kayaknya. Ya lama, tapi seneng banget. Ya kalau misalkan nge-build data kan mungkin udah ada di yang lainnya, misalkan kita membuat data frame, membuat matrix, nanti dikonversi, itu kan kita meng-create data itu kan udah bisa ya, tapi tadi saya pinginnya, data ini yang aktual di lapangan loh, yang sebenarnya kita pakai, yang ingin saya perkenalkan gitu ke kita semua. Oke Mbak, aku jadi pengen nyobain yang lain, dan ini ada dari requestan nih dari Mbak Ari, minta ada part 2-nya Mbak. Oke, part 2 akan saya, kalau itu ya saya nggak enak nih, tunggu saya clearkan dulu ya, laptop saya ini ada sesuatu ini. Nanti jadi kan nggak enak kan Mbak Erika. Aku siap, nggak apa-apa. Aku siap sebagai asisten. Aku justru karena disuruh ngetik-ngetik, aku jadi tambah masuk nih ilmunya gitu. Daripada cuma liatin doang, oh ini kodenya di run jalan gitu. Tapi ini jadi tambah paham karena aku jalanin sendiri, karena aku ngetik sendiri. Jadi boleh nanti Mbak ya, kapan-kapan berarti ini boleh ya kita kontak lagi, Mbak minta part 2 nih gitu. Ada requestan dari nih banyak animonya tinggi, rating tinggi nih Mbak, rating tinggi. Kalau untuk plotting oke lah, maksudnya kita pakai ArcGIS yang paling gampang, nanti ya kalau R itu ya nanti ke datanya kan udah bisa kita plotting seperti biasa, terus nanti kita kalkulasikan lah mau gimana nanti di plotting gitu. Boleh tuh Mbak, kayaknya bisa mungkin next-nya. Ya. Kalau udah ada paper yang publish kali kita bisa bahas kayak papernya kayak apa hasilnya, jadinya bikinnya gimana kalau gitu. Kalau paper ada Mbak, tapi enggak step by step script-nya, bisa searching aja di Iya, maksudnya iya, jadi dari papernya terus kita belajar script-nya. Kalau boleh. Ya. Ada nggak ya? Hasilnya sih sebenarnya Pak semuanya. Oh, ada yang udah publish boleh Mbak, yang paper yang public gitu kita baca-baca, dapetin gambaran. Iya, linknya. Link papernya atau link kalau script enggak publish ya, kalau paper publish. Papernya aja. Ya. Buat bacaan sebelum tidur teman-teman di sini gitu, jadi nggak tidur lagi deh habis baca itu. Justru tambah ngantuk ya karena baca paper, jadi tambah ngantuk tidur deh habis itu. Iya. Gitu kan, di paper saya itu memang karena saya ngolahnya di R, karena hal itu kan analisisnya ya. Jadi memang ini enggak ke plot-plotnya yang cakep GIS tetap ya. Benar. Itu Mbak Ulfa udah mention itu ya, bisa di Google Scholar. Jadi ada kemarin saya fokus di analisis data radar untuk mengidentifikasi gambut di Indonesia. Nah, itu pakai ya fungsi-fungsi yang lain gitu. Oke, teman-teman juga kalau mau berinteraksi lebih lanjut dengan Mbak Vio, jangan lupa di follow Instagramnya yang tadi.
Mungkin boleh Mbak diketik lagi di chat atau aku aja ngetikin ya. Nah, itu ya, silakan teman-teman di-follow ya Mbak Vio-nya. Nanti bisa langsung DM dibalas nggak Mbak? Jangan-jangan nggak nih? DM dibalas ya Mbak ya? Oh, dibalas. Email sih masih kayak jadul ya saya ya, boleh lah. Nggak apa-apa Mbak, email wajar kok. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak selalu ready, yang apa namanya, yang menspesifikin waktu. Misalnya pagi hari buat ngecekin email, kan enak kalau email ya, nggak terlalu mengganggu ya. Kalau DM atau WhatsApp kan kadang terganggu ya, terutama jika orang-orangnya sibuk kayak gitu. Saya akan paste sekali lagi emailnya Mbak Vio. Nah, ini barangkali nanti ada yang mau berdiskusi. Mbak Helda dulu kalau nggak salah disertasinya Mbak Helda juga ini Mbak ya, tentang remote sensing kan Mbak ya? Aku ingat dulu Mbaknya pernah tanya aku. Mbak Helda, Mbak Helda ada nggak? Ke arah hujan spasial. Iya. Python Dulu. nggak, Mbak? Curah hujan? Ya, curah hujan, Mbak. Oh, pakai Python nggak, Mbak? Pakai JS juga, cuman memang ada teman yang bantuin Python-nya. Ya itu ya harus dikombinasikan lah. Kalau boleh ini berguru nih sama Mbak Vio. Untuk R-nya. Kayaknya kan tadi kalau untuk statistik kan memang lebih kuat di R ya. Ya Mbak, berarti ini banyak yang menunggu part 2-nya nih Mbak. Mungkin nanti ada part 2 yang khusus kita membahas plottingnya saja, atau mungkin nanti ada part 3-nya, habis itu analisis ya, banyak banget maunya ya. Minta part 2, part 3, satu series gitu ya, satu series gitu mintanya. Tapi nanti tergantung dengan ketersediaan waktunya Mbak Vio. Ini Mbak Vio sibuk banget. Aku aja berusaha ngelobi Mbak Vio tuh lama banget ya dari Februari. Mbak Vio dengan gigihnya setiap bulan nge-WA Mbak Vio, bisa nggak Mbak Vio? Akhirnya bisa. Maafkan. Oke teman-teman, ini juga waktunya sudah lewat banget ya sebenarnya. Kita di undangan sampai 3.30 sebenarnya di flyernya, dan juga bilang ke Mbak Vio sampai 3.30. Alhamdulillah ya beliau tidak berkeberatan nih nambah lewat setengah jam. Maaf ya Mbak Vio ya, tapi makasih banget nih teman-teman pada antusias semua belajar ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti mungkin bisa kontak sama Mbak Vio-nya langsung, ataupun kalau mau lewat kami juga boleh. Untuk recording hari ini, nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya, nanti akan kami infokan ketika sudah di-upload. Terus jangan lupa untuk share tentang acara ini ya, di story-nya teman-teman, di sosial media. Jangan lupa hashtag-nya @arladiesJKT, jadi lebih banyak yang tahu tentang komunitas ini, biar bisa semakin besar juga, semakin banyak ilmu yang bisa kita sharing-sharing bersama gitu. Makasih banget Mbak Vio atas waktunya. Makasih semuanya. Makasih banget juga Mbak Rika semuanya. Ya, sebelum ditutup mungkin mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga nih untuk PCS, kantornya Mbak Ulfa, karena sudah mensponsori Zoom kita untuk hari ini. Makasih banyak. Makasih banyak ya Mbak Ulfa ya. Biasanya nih kalau kita offline ada donatnya nih ya Mbak ya. Tapi karena online nggak pakai donat deh. Terima kasih banget ya Mbak Ulfa. Makasih juga buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Senang banget lihat antusiasme kalian semua. Dan tadi ada beberapa yang minta di-add ke dalam WAG, dalam WhatsApp group. Insya Allah akan kita upload setelah acara ini. Akan kita add setelah acara ini. Makasih banyak semuanya. Makasih banyak Mbak Vio. Makasih banyak teman-teman yang hadir. Kak Ulfa, Mbak Grace, yang bikin ramai hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi ya teman-teman di sesi berikutnya. Pokoknya lihat terus ya nanti di Instagram kita akan acara berikutnya. Siapa tahu bulan depan Mbak Vio lagi part 2. Senang kan? Nanti kita kabarin. Mungkin dari Mbak Ulfa ada tambahan, Kak Ulfa, atau dari Mbak Grace? Nggak ada, aman. Makasih banyak Mbak Vio. Analisis spasial ya Mbak. Kan Mbak, part 2 Mbak. Justru yang ditekankan analisis spasial ya Mbak, dengan analisis data di dalamnya. Iya, penasaran Mbak. Ya, banyak yang menantikan Mbak Vio nih. Mudah-mudahan mari kita doakan ya, mudah-mudahan bulan depan atau bulan depan yang lagi Mbak Vio waktunya kosong gitu, jadi bisa untuk kembali berbagi ilmu sama kita semua. Makasih banyak teman-teman semuanya. Saya tutup acara sore hari ini ya.
Sampai jumpa di meetup berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan lupa isi form feedbacknya. Tadi ada di chat, saya ulang lagi share-nya. Nah, udah. Oke. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, tuh ada lagi yang minta tuh part 2-nya. Semangat, Mbak Vio. Semoga Makasih banyak, Mbak Vio. Iya, makasih banyak ya Mbak Vio. Nanti insya Allah juga kita ada Certificate of Appreciation, nanti kita kirim via email ya Mbak. Oke, terima kasih. Makasih Sampai ketemu, banyak. bye. Iya. Oke Mbak, saya tutup ya Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih.